Harus diakui, salah satu daerah yang paling siap menghadapi wabah adalah Surabaya. Sejak awal ketika dunia sedang terpaku pada situasi di Cina, Bu Risma, wali kota Surabaya, sudah bersiap diri. Ia bersama Pemkot Surabaya langsung memborong ratusan ribu masker sebagai persiapan menghadapi bencana. Dan benar saja, ketika akhirnya daerah lain sibuk mencari masker dan harga masker meroket ke langit, Surabaya dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka sudah siap. Masker di Surabaya pun dibagikan gratis, sedangkan Jakarta, Pemprovnya malah jualan Rp300.000 per boxnya. Maaf, itu Pemprov apa pedagang Tanah Abang? Meski sangat siap, Bu Risma tetap mematuhi protokol saat bekerja sama dengan pusat. Dia tidak mencari panggung sendiri, tidak membangun citra sendiri, atau malah bikin cerita yang menakut-nakuti. Tidak perlu jumpa pers supaya wajahnya terus nampang di TV. Bu Risma sama seperti Jokowi, dia lebih suka bekerja dalam senyap, terukur dan sistematik. Tidak membuat gaduh yang tidak perlu. Kita harus angkat kopi untuk itu. Ya, saya pikir ini karena virus itu sangat sensitif. Semua orang takut. Ya, semua orang takut ya. Siapapun juga pasti takut. Jadi karena itu kita janganlah membuat orang susah. Karena ketakutan itu, kemudian janganlah membuat susah karena kepanikannya itu. Dan ketika akhirnya pemerintah pusat mengumumkan darurat bencana, Risma pun sudah siap dengan langkah-langkahnya. Sehingga beberapa hari ini saya minta Kepala Dinas Perdagangan untuk membuat pasar murah yang lebih banyak. Kalau kemarin kan tiap kecamatan satu, ini mungkin satu hari ada 3 tempat lah. Ada 3 tempat sehingga warga tidak panik untuk kebutuhan pokok gitu. Langkah yang harus mendapat acungan jempol adalah Pemkot Surabaya mulai memproduksi hand sanitizer sendiri. Produksi dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Suwandi. Pembersih tangan ini dibagikan ke masyarakat gratis, tidak dipungut bayaran sepersen pun. Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengadakan pengobatan gratis. Oh, bukan hanya pengobatan. Untuk pemeriksaannya pun gratis. Semua ditanggung oleh Pemkot. Keren kan? Hasil dari semua kerja keras itu, sampai sekarang belum ada kabar bahwa warga Surabaya ada yang positif. Kalaupun ada kabar, ternyata itu hoax dan pelakunya juga sudah ditangkap. Seharusnya kepala daerah se-Indonesia diarahkan untuk mencontoh bagaimana Surabaya di bawah pimpinan Risma dalam melawan bencana. Jadi tolonglah kita nggak usah membuat orang lain susah. Untuk apa untungnya untuk kita? Suatu saat kalau kita buat panik, tadi saya sampaikan, kalau orang itu buat susah orang lain, pasti Tuhan juga akan balas itu. Betapa sedihnya saat kemudian kita tahu anak kita atau keluarga kita korban dari yang mungkin sudah pernah kita lakukan gitu. Jokowi bisa memberikan penilaian dan penghargaan mana kepala daerah yang paling tanggap dan paling siap dalam menghadapi situasi. Bukan cuma meliburkan sekolah doang, tapi tidak punya konsep bagaimana mencegah sejak dini. Habis melihat kerja Risma, terus saya melihat Jakarta. Sempat banyak orang yang memuji kalau Jakarta paling tanggap bencana karena lebih cepat dari pemerintah pusat dalam mengumumkan situasi terkini. Pujian pun datang dari sana dan dari sini. Bahkan mulai membanding-bandingkan dengan presiden segala. Yang dipuji, lubang hidungnya melebar. Terus bilang ke anak buahnya, ayo dong bikin kebijakan lagi. Mumpung nama gue lagi naik nih. Besoknya mereka membuat kebijakan. Supaya tidak terjadi kumpulan massa, maka transportasi publik kami batasi. Dan akhirnya penumpang pun keleleran di jalan. Lalu memaki si pembuat kebijakan. Tadinya mau nyegah penyakit menular, malah kumpul-kumpul dan saling menyebarkan. Pasti yang kasih usul dikeplak kepalanya. Plak! Lu gimana sih? Tadi udah bagus-bagus, sekarang nama gue anjlok lagi. Kan susah gue bangun citranya. Mari Bong, mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu.
Di acara Timeline, saya Denny Siregar.